Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barokah alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semua. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat pikiran, selalu sehat hati, selalu sehat jiwa raga dan selalu sehat kehidupan. Selalu sehat dunia berana, selalu sehat rezekinya dan Allah lancarkan usahanya. Barokah alhamdulillahirabbil alamin. Di kali ini mitra, alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu bersyukur dan bersyukur setiap langkah, setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari. Wajib kita selalu bersyukur agar syukur di balik syukur itu nikmat-nikmat Allah tambahkan. Keberkahan-keberkahan Allah tambahkan. Allah limpah curahkan kepada kita semua. Yang pertama saya akan bahas masalah perjalanan di bidang kehidupan nolong orang, hikmah gitu mitra. Al-hikmah. Al-hikmah itu penjabarannya sangat luas. Yang pertama, serengkak seperipolah, segerak sehari-hari dan sejam sedetik kita harus menjadikan hikmah di balik perbuatan kita, terutama perbuatan yang baik gitu mitra. Jadi hikmah di balik perbuatan baik itu pasti yang akan kita dapatkan adalah keberkahan hidup, mulia munggu Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan di hikmah dari awal sampai Allah mengangkat derajat kita itu memerlukan perjalanan yang sangat melelahkan, memerlukan perjalanan yang sangat nguras kesabaran dan nguras energi, pikiran, hati, jiwa raga semuanya. Asalkan kita terus berusaha dan asalkan kita terusan munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberkahkan, selalu dimuliakan, selalu disehatkan, selalu dipanjang umurkan dan selalu diberkahkan bidang dunia berada mitra. Jadi terus-terusan kita berusaha. Ya, jangan putus asa. Kalau orang-orang hikmah yang tahap awal, gitu kan, yang tahap awal sampai pengen gini. Nah itu semua memerlukan proses yang sangat jauh dan sangat lama, ya mitra. Kalau kita mengolah kehidupannya baik, ya bermasyarakatnya baik dan menerima tamunya dengan baik juga dan dengan keikhlasan, nggak ada tipu-tipuan, nggak ada sifat istilahnya apa neko-neko ataupun ucapan kita jelek, itu pasti sukses mitra. Sebab tamu itu bergeraknya mulut ke mulut gitu kan. Kalau kitanya baik, otomatis tamu yang satu istilahnya ngomong lagi ke yang satu lagi sampai semuanya itu ketahui kita itu dicap sama pasien ataupun sama tamu kita baik. Ya, kalau kita putus di tengah jalan mitra, seumpamanya kita menghikmah baru 1 tahun, kita dapat ujian, kita dapat perjalanan, tapi kita diayonkan ataupun dilanggar aturan-aturannya itu. Wah, itu udah susah sekali untuk bangkit kembali itu mitra. Sebab hubungannya bukan dohir. Ini hubungannya secara batiniah, secara ilmu. Ya, jadi bukan dohir. Ini ilmu hikmah yang suka menolong orang sampai sukses, istilahnya sampai tinggi derajatnya, Allah tinggikan derajatnya, itu berkah ujian
yang dikuatkan. Berkah ujian perjalanan hidup yang ditahan, gitu kan. Jangan sampai ke bawah arus yang tidak baik dan tidak benar, dan jangan sampai melakukan yang tidak baik dan tidak benar, apalagi merugikan pasien-pasiennya, apalagi merugikan kita sendiri, gitu kan. Apalagi kita nolong sambil istilahnya merugikan orang lain lah pokoknya. Nah, itu lambat sekali kita diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Saya juga dari awal, ini alhamdulillah udah 16 tahun di sini di kampung saya. Tadinya saya melanglang buana ke sana, ke daerah Cianjur, ke daerah Bogor, ke daerah Karawang, ke Jakarta gitu kan, ke Bandung. Itu saya jalanin. Tapi alhamdulillah di balik kehidupan dengan kesabaran dan keikhlasan hidup, semata-mata kita karena lillah, semata-mata kita karena ibadah, Allah tinggikan derajat saya ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ pasti mitra ada goncangan-goncangan dan ada perjalanan-perjalanan. Semakin tinggi kehidupan, semakin Allah berkahkan kehidupan kita, semakin kita Allah berkahkan kerizkian kita. Nah, itu pasti guncangan-guncangan itu pasti ada gitu mitra. Dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Kita santai aja. Kita beresin, jangan sampai pakai emosi, pakai amarah. Santai-santai saja. Kita semua juga permasalahan ada solusi. Gitu kan? Ada solusinya yang mesti kita hadapi, yang mesti kita benari, yang mesti kita benahi gitu. Nah, kalau kita dengan emosi, dengan kita pengerasa kita kuat, pengerasa kita ada ilmu, pengerasa kita dihargai orang gitu kan, dengan ketakaburan ucapan kita, wah itu istilahnya lambat kita diangkat derajat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab di dalam kehikmahan itu, di dalam keilmuan itu, yang pertama kita harus membersihkan pikiran. Yang kedua harus membersihkan ucapan kita. Harus belajar. Harus belajar kita mitra. Yang ketiga harus kita bisa membersihkan hati kita. Yang keempat kita harus bisa membersihkan akhlak dan kelakuan kita. Tadinya jelek harus menjadikan baik. Tadinya baik harus menjadikan lebih baik lagi. Gitu kan. Nah gitu. Nah, di dalam kehidupan itu ibadahnya itu jangan kelewat mitra. Kalau kita pengen ditinggikan derajat sama Allah Subhanahu wa taala di bidang hikmah, di bidang keilmuan, di bidang nolong, ya istilahnya, kita harus pakai sunnahnya yang terus-terusan kita amalkan. Seperti kita bangun tengah malam, gitu kan istilahnya, sholat hajat, sholat tahajud, wirid-wirid yang kita udah pelajari dari guru-guru kita bacakan, gitu. Dan harus dirutinkan, harus dirutinitaskan agar kehidupan kita lebih berkah, lebih sehat, lebih mudah, dimudahkan Allah, lebih manfaat gitu kan, lebih ijabah doa-doa kita gitu. Jadi kalau kita wirid cuma 1 minggu 1 kali, wah itu susah lagi mitra, susah lagi. Jadi ilmu matuh gitu kan kalau bahasa Sunda. Ilmu harus mati tapi kita matuh untuk pengamalannya gitu kan ya. Ya, adapun istilahnya kerizkian kita, adapun istilahnya keberkahan kita, semuanya juga dari amal kita. Itu mitra. Amal kita yang baik ya jelek juga itu hasilnya. Jelek keberkahannya. Amal kita yang baik dan benar, barokah kehidupan kita. Barokah ilmunya, barokah kehidupannya, barokah doanya, barokah jiwa raganya. Nah gitu. Jadi sebelum nolong orang itu, kita tolong dulu diri sendiri. Ya kita harus baik untuk diri sendiri gitu kan. Sebelum menolong orang itu kita harus membenahi diri kita sendiri, akhlak kita sendiri, ucapan kita sendiri, pikiran kita sendiri, hati kita sendiri. Ya, barulah sama orang lain kita bisa nolong gitu kan. Ya. Kalau kita tidak bisa membenahi diri kita sendiri ataupun menolong diri kita sendiri, itu lambat sekali Allah tinggikan derajat kita mitra. Sebab itu orang-orang istilahnya yang megang ilmu itu
istilahnya dipegang gitu kan, akidahnya yang kuat, semuanya harus dikuatkan gitu kan ya. Jadi nolong orang itu nggak canggung gitu mitra, nggak bergetar, nggak mangmang. Kalau kita mendoakan orang lain itu nggak mangmang hati kita, nggak gelisah hati kita, itu kan, nggak resah jiwa raga kita, sebab kitanya juga baik, benar dan bersih gitu ya. Kenapa istilahnya orang-orang yang apa namanya sebelumnya belum Allah angkat derajat kita, nah itu kena hama mitra, kena hama, kena ujian istilahnya perjalanannya, takabur ataupun diayonkan, itu yang tidak baiknya kita masih apa namanya kita laksanakan yang tidak baiknya. Itu batiniah itu tahu, Allah itu mah tahu gitu kan istilahnya, walaupun kita ngumpat dimanapun juga kalau kita jelek, sebab kita pegang ilmu batin, pegang ilmu hikmah gitu kan ya. Jadi seringkah seperti pola setiap hari juga, setiap jam juga, itu harus baik akhlak kita mitra. Sebab kita menjadikan panutan, menjadikan pimpinan seorang guru padepokan, guru praktisi misalnya, itu harus nyontok, itu harus yang baik-baik saja, semuanya harus baik gitu kan, terutama di bidang akhlak dan perbuatannya itu, semuanya lah pokoknya gitu. Nah ini berdasarkan pengalaman saya, maaf apa namanya kita berbagi pengalaman aja lah gitu ya. Alhamdulillah mitra, ini udah 16 tahun saya di kampung saya ini, di Kampung Cipetir, Desa Banjarangsena, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Ini di pelosoknya, saya nggak ke Ciamisnya. Dari Ciamis 1,5 jam ke Padepokan, dari ke Ciamis gitu kan. Cuman kabupatennya Kabupaten Ciamis gitu. Ya gitu. Alhamdulillah semenjak 2005 saya mendirikan Padepokan di sini gitu kan. Allah berkahkan semuanya. Allah berkahkan semua kehidupannya gitu kan. Allah suburkan rezeki ya kita. Nah gitu aja mitra, ini sekilas info aja untuk khususnya untuk berbagi untuk mitra semua ya. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.